Suhaimi dengan NIM 2313 4004. Di sini kita membuat video yang ketiga, pertemuan ketiga. Jadi video pertemuan ketiga ini membahas tentang perfilman juga. Nah, pernah nggak sih kalian nonton film terus mikir, wah keren banget ya visualnya, tapi gimana sih cara mereka bikin kayak gitu? Nah, di balik layar suatu film kita nonton cuma 2 jam, itu ternyata ada ratusan orang yang kerja bareng di balik layar dunia film tersebut. Dunia perfilman itu nggak semua soal acting dan kamera, itu juga tentang ruang kreatif, tempat ide, teknologi, dan seni ketemu menjadi satu, teman-teman. Nah, di sini ada bagian pertama, kenapa film itu penting banget? Nah, pertanyaan di sini mari kita jawab. Film sekarang udah bukan sekedar hiburan, jadi alat komunikasi paling kuat menyampaikan pesan, budaya, bahkan nilai moral. Lewat film, kita bisa jalan-jalan ke dunia lain, ngerasain emosi si tokohnya, bahkan mikir ulang gitu soal hidupnya, seperti itu, teman-teman. Tapi di balik semua itu ada banyak banget proses teknis yang rumit dan menarik. Mulai dari mix and scan, sinematografi, editing, sampai suara. Semua punya peran penting buat ngebentuk pengalaman, teman-teman. Nonton yang bikin kita terhanyut. Yang ke bagian kedua, unsur penting dalam sebuah film. Film itu ibarat puzzle besar yang disusun dari 2 bagian utama. Yang pertama itu ada unsur naratif dan unsur sinematik. Yang naratif itu ceritanya karakter, konflik, tema, dan alur. Sementara unsur sinematik adalah alat-alat cara kita menyampaikan cerita lewat gambar dan suara, teman-teman. Jadi ada 4 unsur teknis yang penting nih kita ketahui, teman-teman. Yang pertama ada mix and scan. Semua yang melihat di layar, dari kostum, pencahayaan, properti, sampai acting aktornya. Misalnya pencahayaan redup nih, bisa bikin suasana tegang, sementara warna-warna cerah bikin suasana menjadi bahagia, gitu, teman-teman. Yang kedua itu ada sinematografi. Ini kerjaan bagian kameramen dan sutradara fotografi. Mereka atur single, pergerakan kamera ya, dan transforming biar tiap adegan itu punya makna visualnya, seperti itu, teman-teman. Yang ketiga yaitu ada editing, teman-teman. Di sini potongan gambar disusun menjadi cerita utuh. Editor nentuin ritme dan tempo biar filmnya nggak ngebosenin, gitu, teman-teman. Yang keempatnya, yang terakhir, ada suara efek, teman-teman. Suara efek, musik, dan dialog yang bikin suasana makin hidup. Bayangin kalau film horor nih, suara pintu cekrek, pasti nggak serem kan? Kalau nggak ada efek atau suaranya gitu, kayak nggak ada suara-suaranya, nggak bakal serem. Yang ketiga, bagian ketiga, siapa aja sih di balik kerja film itu gitu, di balik layarnya siapa aja sih gitu. Nah, disinilah serunya dunia produksi film. Ada banyak banget divisi yang saling kita kerja sama, kayak tim sepak bola gitu. Yuk kenalan singkat sama mereka. Yang pertama, departemen produksi. Mereka adalah otaknya film, mulai dari prosedur yang mengatur dana dan jadwal, sampai asisten prosedur yang mengurus semua detail di lapangan. Kalau produksi film itu ibarat kapal, makanya prosedur adalah kaptennya, teman-teman. Yang kedua yaitu departemen penyutradaraan. Disinilah ada sutradara, pemimpin kreatif yang menentuin arah cerita. Asisten sutradara bantu mengatur jadwal, membagi tugas, dan menjaga semua biar sesuai rencana. Mereka ibarat mah kayak konduktor orkestra, harus bikin semua elemen film harmonis, gitu, teman-teman. Yang ketiga yaitu departemen kamera. Di sini dipimpin sama direktur fotografi alias DOP. Mereka mengatur semua pencahayaan, angle, dan komposisi visual biar filmnya estetik banget gitu. Ada juga operator kamera.
fokus puller, dan kru yang bantu di lapangan. Yang keempat, itu ada departemen artistik. Nah, ini tim yang bikin dunia film jadi hidup. Dari set, properti, kostum, sampai desain visual, semua diatur biar sesuai suasana cerita. Bayangin kalau film Harry Potter tanpa desain Hogwarts. Pasti nggak magis kan? Ya seperti itu. Makanya penting banget teman-teman. Yang kelima yaitu departemen suara dan musik. Mereka itu ngatur dialog, efek, dan musik biar semuanya terdengar pas gitu. Ada yang kerja di lapangan kayak sound maker gitu, bom operator, dan ada juga ngedit studio. Musik dan efek suara bisa banget tuh mengubah emosi penonton. Yang keenam yaitu ada kostum dan tata rias. Tugasnya bikin karakter terlihat sesuai pemerannya, gaya rambut, baju, sampai riasan. Film berlatar masa lalu. Ya, mereka riset rancangan penampilannya. Yang ketujuh, pasca produksi. Setelah semua gambar diambil, bagian ini menyatukan semua editor, color stick, sound, designer, dan komposer, bagian bareng-bareng gitu ya, bikin hasil akhirnya gitu. Tanpa mereka itu film cuma tumpukan klip acak di komputer. Seperti itu teman-teman. Terus yang keempat, adalah kolaborasi adalah kuncinya. Kerennya dunia film itu dikerja sama timnya. Setiap orang punya peran penting, kayak gigi-gigi, roda yang saling nyatu. Kalau satu bagian nggak ada sinkron, film bisa terasa aneh. Visualnya bagus, tapi suaranya off gitu. Atau acting keren, tapi pencahayaannya kacau. Seperti itu teman-teman. Makanya dunia film itu disebut ruang kreatif di balik layar. Semua ide, teknik, dan seni berpadu buat hasil yang kita nikmati di layar lebar. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi dari perjalanan ini kita bisa lihat bahwa film bukan semua karya seni, tapi juga hasil kerja keras. Tanpa kolaborasi dari banyak bidang, seni, teknologi, komunikasi, bahkan psikologi, belajar tentang di dunia balik film, di balik layar, kita bisa lebih menghargai setiap detik film yang kita tonton. Karena di balik satu adegan yang bikin kita nangis, ketawa, atau kagum, ada ratusan tangan kreatif yang bekerja penuh semangat gitu. Nah, jadi teman-teman nonton film itu dan muncul tulisan The End. Ingat, di balik layar itulah tempat semua keajaiban dimulai. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.